Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Sekarang waktunya untuk gantian dari grup 6 yang mau mempresentasikan hasil unjuk kerja dan karyanya. Nah, untuk kelas 6 maksudnya. Kelompok 6 ini mendapatkan tema melestarikan lingkungan alam. Ya, teman-teman ya. Dan ini insya Allah Ustadz Maulana, ini teman-teman itu mau mengangkat sampah sebagai produk dari hasil UKK-nya. Oke, sebelumnya di sini Ustazah Erni mau memperkenalkan ke teman-teman yang ada di sini di kelompok 6 dan juga teman-teman yang ada di Zoom bahwa hari ini yang akan menjadi panelis itu seperti yang kelompok sebelumnya, yaitu ada Ustadz Maulana. Beliau ini salah satu guru di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Baratajaya. Jadi saudara sekolah kita, teman-teman. Kalau di sini 20, di sana 16. Betul nggak, Ustaz? Iya, kita saudaraan sekolahnya. Begitu. Nah, teman-teman kira-kira sudah siap untuk memberikan hasil apa UKK kalian? Sudah siap ya? Ini teman-teman yang di rumah yang mengikuti Zoom juga seperti sudah tidak sabar pengen tahu kira-kira di depan sini itu ada apa sih, kok kayak apa ya, warnanya itu pink gimana gitu ya, merah muda gitu ya. Apakah itu jus? Apakah sesuatu yang lain? Nah, nanti coba dari kelompok 6 akan memberikan penjelasan terkait produk yang sudah mereka buat. Kalau gitu bisa dimulai. Sebelum itu ada video awalan dari kelompok 6 yang bisa dilihat bersama-sama. Assalamualaikum teman-teman. Lingkungan. Kalau kita ngomongin lingkungan, yang ada di pikiran kita pasti ada hubungannya sama sampah. Ya, seperti yang kita tahu kalau kita hidup berdampingan dengan sampah. Yang aku tahu sih, sampah itu ada dua jenisnya, yaitu sampah organik dan anorganik. Kalau sampah organik itu sampah yang masih bisa didaur ulang, sedangkan sampah anorganik itu sampah yang sulit terurai. Nah, aku dan teman-teman kepikiran untuk mengelola sampah organik menjadi pupuk organik cair atau yang disebut POC. Cara buatnya gampang kok, kita tinggal mengumpulkan sampah-sampah organik seperti sisa sayuran, sisa kulit buah-buahan, dedaunan kering, kulit bawang, dan cangkang telur. Kalau sudah terkumpul, tinggal kita masukkan semuanya ke dalam tong cat bekas, lalu kita tambahkan air cucian beras, gula pasir, dan air sampai semuanya terendam. Setelah itu jangan lupa ditutup ya, lalu kita tunggu sampai 10 hari. Setelah proses fermentasi kurang lebih selama 10 hari, sekarang kita pengemasan ke dalam botol bekas. Ya, sebelum itu jangan lupa menggunakan sarung tangan agar tidak terkena langsung. Nah, sekarang waktunya proses percobaan ke tanaman. Nah, takarannya kurang lebih segini ya teman-teman untuk BOC-nya. Sisanya kita tambahkan air sampai penuh. Nah, teman-teman, itulah proses pembuatan POC UKK kelompok 6. Dari mulai pengumpulan bahan, proses fermentasi, proses pengemasan, dan percobaan. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, jadi itu dia tadi video singkat ulasan terkait apa sih produk yang sudah dibuat oleh kelompok 6. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, nah ini kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari produk UKK-nya. Silakan, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UKK kelompok 6 akan mempresentasikan
dari produk UKK kami yang berjudul Pemanfaatan Sampah Organik Menjadi Pupuk Organik Cair atau yang bisa disebut POC. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Nama saya Faidra Laila Zakira. Nama saya Syifa Nabila Ramadhani Sumarno. Nama saya Meara Salma Putri Adini. Nama saya Biu Arya Rafaela. Nama saya Bakti Dimas Prastio. Wis Fahad. Kelompok kami mendapatkan tema melestarikan lingkungan alam. Maka dari itu kami akan mengangkat pengelolaan sampah. Hal yang melatar belakangi yaitu karena kami melihat beberapa dampak yang terjadi akibat banyaknya sampah, seperti terjadinya bencana alam, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, timbulnya berbagai penyakit, dan berkurangnya persediaan sumber daya alam. Melihat berbagai dampak tersebut, maka kelompok kami sepakat untuk mengelola sampah, khususnya sampah organik menjadi pupuk organik atau organik cair atau bisa disingkat POC. Alasan memilih produk POC: 1. Karena banyaknya sampah yang menumpuk. 2. Ingin mengelola sampah organik menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. 3. Ingin menyuburkan tanaman yang layu, seperti gambar yang sudah kalian lihat di slide ini. Untuk pembuatan POC, bahan-bahan yang kita perlukan yaitu sampah organik, yaitu sisa sayuran, sisa buah-buahan seperti kulit buah, dedaunan kering, kulit bawang, dan cangkang telur. Untuk bahan tambahannya adalah gula pasir dan air hujan deras. Untuk alatnya yaitu botol-botol bekas dan tong cat bekas. Proses pembuatan POC. Sampah organik yang telah terkumpul diletakkan ke dalam tong cat bekas, kemudian diberi air hujan deras dan ditambahkan gula pasir secukupnya. Kemudian direndam dengan air bersih dan diaduk. Setelah itu disimpan ke dalam wadah yang tertutup rapat. Tujuannya agar tidak kemasukan debu dan serangga. Selama 3 hari sekali diaduk. Setelah kurang lebih 10 hari, sampah organik yang ada di dalam wadah penyimpanan sudah siap dikemas di botol-botol bekas. Setelah produk POC kami jadi, kami melakukan percobaan produk kepada tanaman yang ada di Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 20 Surabaya. Ke kiri dikit. Nah, Yang sudah dikemas sebelumnya dipindahkan pada botol spray dengan perbandingan 50 POC-nya dilarutkan ke dalam 1 liter air. Selanjutnya disemprotkan pada beberapa tanaman. Penyemprotan dilakukan 2 kali seminggu. Hasil dari penyemprotan POC membuat tanaman menjadi lebih subur dan mempercepat fotosintesis pada daun. ya. Ha. Foto Tami. Ya, oke, sip.
Setelah kegiatan UKK kami selesai, mulai dari penyusunan ide produk, pembuatan POC, pengemasan POC, percobaan POC kepada tanaman, sampai pembuatan laporan, maka kami menarik kesimpulan dan saran. Kami berharap siswa tertarik memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang menjadi pupuk yang bermanfaat. Lingkungan sekolah dan rumah yang bersih dan sehat karena terhindar dari sampah. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Gimana perasaannya setelah presentasi? Senang atau masih ada groginya? Masih ada groginya enggak? Enggak ada ya. Boleh dong saya tanya Ustadz Maulana? Boleh ya? Oke. Ya, produk pembuatan pupuk organik cair yang disampaikan oleh kelompok 6. Ya, ada 3 cewek dan 3 cowok, guys. Dari tadi cowok semua ya. Nah, sekarang gabungan. Ya, ini simple tapi menurut Ustadz Maulana keren karena mungkin belum ada kepikiran ya kalau membuat pupuk organik tapi yang sifatnya cair, kebanyakan sih padat. Nah, kalian membuat pupuk organik yang sifat zatnya adalah cair. Kalau Ustadz Maulana tanya, silakan kalian menjawab, terserah siapa saja boleh ya. Nggak harus Ustadz Maulana tunjuk ini, nggak harus ya. Selama kalian mau menjawab aktif, silakan. Oke. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi kalian membuat POC ini? Tiba-tiba aku pengen membuat POC karena ini. Nah, atau ada yang memaksa atau bagaimana? Silakan dijawab aja. Nah. Karena banyaknya sampah yang Ini dulu kakaknya. Karena banyak sampah yang menumpuk. Oke, di mana yang menumpuk itu? Di rumahmu kah atau di mana? Di sekitar kita ya. Apa aja sampah yang menumpuk di sekitarmu itu? Sisa sayuran sama sisa-sisa Sampah apa aja di sana? Kenapa? Semua sampah. Kan ada 2 kan sampah itu ya. Apa dan apa sih? Ya boleh, silakan dibantu aja, enggak apa-apa. Sampah organik dan non-organik. Sampah organik dan bedanya apa itu? Anorganik dan organik. Kalau sampah organik bisa didaur ulang, kalau anorganik tidak bisa didaur ulang. Masa? Bener tak? Kalau anorganik nggak bisa didaur ulang ya? Tapi prosesnya lah. Bisa tapi prosesnya lama. Oke, bener. Kira-kira apa sih sampah anorganik itu? Apa aja? Ayo Mas, giliran kamu, nggak apa-apa. Mic-nya? Oke. Yang anorganik, ya. plastik, kaleng, botol bekas, kardus bekas. Kardus bekas. Oke, baik. Ini kamu kan memilih yang organik ya, yang akan dijadikan pupuk ya. Bener ya? Ya, kira-kira alasanmu kenapa kok yang organik yang dijadikan pupuk, enggak yang anorganik aja yang dijadikan pupuk? Kan ini kan kamu pilih yang sampah organik yang akan dijadikan pupuk cairnya kan ya. Mengapa kok, kan ada 2 sampah kan tadi, anorganik sama organik. Kenapa kok enggak yang anorganik yang dijadikan pupuk? Boleh, boleh. Silakan. Nah, kalau sampah organik lebih susah diolah. Lebih susah diolah ya. Dan nggak mungkin ya kalau dijadikan pupuk ya.
Mungkin nggak kalau dijadikan pupuk anorganik itu? Nggak mungkin ya, karena malah mencemari ya. Oke, baik, itu baik ya. Silakan dari kalian menerangkan proses pembuatan POC yang kalian buat. Silakan. Kok tiba-tiba itu ada botol di depan Ustadz Maulana ini warnanya pink ya, kata Ustadzah Erni tadi ya. Gimana itu ceritanya kok sampai berubah jadi warna pink agak merah-merah jambu ya, seperti itu. Silakan. Lebih dekat. Yang keras ya. Dikasih air cucian beras, terus dikasih gula pasir sedikitnya, lalu direndam dengan air bersih, lalu diaduk dan didiamkan selama yang tertutup rapat agar tidak kemasukan debu dan serangga. Terus setiap 3 hari sekali itu diaduk. Setelah kurang lebih 10 hari, sampah yang ada di dalam wadah penyimpanan sudah siap dikemas. Prosesnya sampai 10 hari. Mengapa kok harus 10 hari? Nggak hanya cukup 1 hari, 2 hari gitu, kenapa? Kok harus 10 hari? Supaya proses fermentasinya sempurna. Supaya proses fermentasinya sempurna. Tahu nggak fermentasi itu apa? Boleh dibantu oleh ini yang lain. Yang laki boleh, monggo. Kan supaya pupuk kita berhasil itu kan harus ada sebuah proses di sana kan yang memakan waktu 10 hari, yaitu ada proses fermentasi ya. Apa sih fermentasi itu? Tahu nggak? Nggak apa-apa, dijawab aja, nggak apa-apa. Perubahan. Boleh dibaca, boleh. Oh, perubahan. Oke, baik ya. Baik, itu memang fermentasi itu adalah yang paling utama dalam pembuatan pupuk cair, sehingga ada proses fermentasi yang mana melibatkan hewan-hewan mikroba di dalamnya, begitu ya. Baik, ini idenya siapa? Kalian membuat pupuk cair ini, pupuk organik cair. Idenya siapa? Kalian sendiri, kelompok ini, kita bersama. Kok tiba-tiba kepikiran ke arah itu? Kok bisa? Pakai mic-nya. Karena proses pembuatannya mudah dan bahannya gampang dicari. Mudah dicari dan proses pembuatannya mudah. Oke, itu ya alasan kalian ya. Oke. Berarti bahan-bahannya tadi untuk membuat cukup mudah ya, karena kita bisa dapatkan di sekitar kita. Iya. Ya. Itu carinya di mana saja? Apa kalian harus mengkorek-korek sampah atau ada yang berjat? Ada. Kenapa? Dapur. Di dapur ada. Terus di mana? Di pasar. Berarti kalian ini mencarinya ke pasar ini? Enggak, ketika proses ini kalian mencari ke pasar gitu enggak, sama-sama organiknya itu sampai ke pasar enggak? Enggak sampai ya. Hanya di rumah kalian aja ya. Oke, enggak sampai ke pasar gitu enggak ya. Mungkin aja ngorek-ngorek ke sampah di pasar. Enggak apa-apa sebenarnya ya. Enggak apa-apa. Karena memang di pasar kan banyak sama-sama organik. Sayur mayur yang sudah enggak kepake atau sudah diafkir oleh penjualnya, kemudian ada kulit pisang atau apa dan sebagainya, itu banyak sekali di sana. Nggak harus kita malu ya kalau memang itu untuk menciptakan sebuah karya dari mana aja, itu kita nggak pakai malu seperti itu. Oke, ini pertanyaannya yang belum jawab siapa ini? Kamu ya? Boleh. Siapa namamu? Enggak, ini nih namanya siapa? Mas ini.
Nah, Dimas. Oke, Mas Dimas. Kira-kira biaya pembuatan satu botol itu berapa, Mas? Kenapa? 0 rupiah. Masya Allah. Kok bisa disebut 0 rupiah? Kita itu bahan-bahannya semuanya bekas dari Oh, semuanya bahan-bahannya bekas ya. Bahan-bahannya bisa diperoleh di mana aja, bukan bekas ya. Dari mana saja. Oke. Ini kan ada gula pasir ya. Apa itu nggak beli atau bagaimana? Ambil juga ya. Oh, dari dapurnya orang tua kalian. Walah, enggak ya? Enggak beli ya, enggak. Atau kalian membuat gula pasir sendiri? Beli ya. Oke. Baik, intinya bahan-bahannya memang bisa dibeli dari mana saja, tapi kalau sudah jadi botol ini kan ada labelnya, itu kan kita butuh proses cetak, kemudian satu botolnya. Atau mungkin kalau bahasa Ustaz Maulana gini, kalau kalian mau jual, itu berapa sih? Satu botol itu. Boleh nggak nanti Ustaz Maulana minta satu untuk dibawa ke rumah untuk tanaman Ustaz Maulana? Boleh ya? Kira-kira berapa? Ada yang bisa menyebutkan? Satu botol plastik itu harganya berapa? 2.000. Murah banget ya. Ustaz Maulana borong ya, 10 ya. Berapa? 10.000. Oke, baik. Itu kok ada botol yang spray itu emang untuk apa? Oh, percobaannya aja. Tapi kalau pas waktu penggunaan ini harus pakai botol spray atau emang harus langsung dituangkan gitu aja di tanaman? Mic-nya dipakai. Gimana, Nak? Harus pakai spray soalnya POC-nya harus dicampur sama air. Jadi nggak bisa. Ini masih dicampur dengan air lagi. Oh, takarannya seperti apa? POC-nya 50 ml, sisanya air. 50 mili. POC-nya 50 mili, kemudian Sisanya air. airnya berapa liter? 1 liter. Berarti 50 mili itu sekitar satu botol ini ya. Bener ya? 50 mili kan sekitar satu botol ini kurang lebih. Satu botol ini kan 60 mili kurang lebih ya. Berarti ya mungkin kurang dikit ditambah 1 liter air. Nah, kemudian cara penggunaannya ke tanaman seperti apa? Langsung dituangkan semuanya 1 liter itu atau bagaimana? Saya ulangi ya Ustaz Maulana ya. Jadi tadi satu botol ini masih harus campur air dengan campur air sekitar 1 liter. Campur kan 1 liter air ya. Sudah bisa membayangkan 1 liter itu seberapa banyak? Tahu 1 liter ya? Tahu ya? Oke. 1 liter. Bisa dibayangkan 1 liter ya. 1 liter itu kalau kamu botol yang besar, ada botol minuman yang plastik yang paling besar itu 1 liter, atau minyak kemasan itu ada 1 liter ya, sekitar itu. Apakah itu langsung dituangkan ke tanamannya atau sedikit-sedikit atau bagaimana cara penggunaannya? Sedikit-sedikit itu seberapa sih? Disemprot aja ya. Yang disemprot yang mananya? Daunnya. Daunnya. Oke, pinter. Kenapa kok daunnya? Kenapa? Yang keras. Agar mempercepat fotosintesis. Pintar. Nah, ini pertanyaan terakhir ini ya. Pertanyaan terakhir untuk semuanya. Kamu tahu kan tanaman ya? Tanaman itu supaya dia bisa subur kan ada semacam unsur-unsur untuk bisa mempercepat ya pertumbuhan, pembuahan dari tanaman tersebut.
Nah, salah satunya yang kamu ciptakan ini adalah membantu ya proses itu semuanya. Kira-kira kamu tahu nggak unsur-unsur hara apa aja yang diambil oleh tanaman tersebut supaya dia bisa mempercepat proses pembuahan, kemudian supaya dia sehat dan sebagainya. Tahu nggak kira-kira? Tujuannya kan itu kan, kamu membuat ini karena ada keinginan dari kelompok kalian untuk supaya tanaman kita subur. Berarti kamu kan tahu alasan tanaman itu butuh apa saja sih supaya dia tumbuh dengan baik, buahnya cukup banyak dan sebagainya. Itu kan tujuan kalian salah satunya. Mungkin yang lain juga mungkin semacam biar kita sama-sama organiknya bisa diambil. Salah satunya juga itu tujuan dari kalian. Tapi gak menutup kemungkinan mengarah ke sana juga, mempercepat proses pertumbuhan tanaman, ya kan? Berarti kan kalian paham unsur hara apa aja yang diperlukan oleh tanaman tersebut, sehingga pupuk kalian ini orang misalkan saya Ustaz Maulana orang awam, orang nggak tahu. Anak-anak kira-kira yakin nggak sih produkmu ini tanaman yang nanti saya akan berikan dengan produkmu ini bisa tumbuh subur? Kira-kira kalau saya tanya seperti itu, yakin nggak kalian? Ya, yakin atau enggak? Yakin kan ya? Nah, kan yakin kan? Kira-kira kok bisa sih pupuk yang kamu jual atau kamu berikan ke saya ini bisa menumbuhkan tanaman? Oh iya, saya yakin karena di kandungan pupuk organik cair saya ini mengandung ini ya begitu. Seperti itu kan? Kan kalau kita mau menjual atau memberikan info kepada orang begitu ya. Baik, berarti pertanyaannya unsur hara apa aja sih yang dibutuhkan oleh tanaman supaya bisa tumbuh subur? Karena itu yang akan ditingkatkan oleh pupuk kalian ini begitu. Ada yang tahu? Satu aja. Sudah kalian jelaskan kok di sini insya Allah di proposal kalian. Ustaz Maulana tadi baca sekilas. Ada? Ada yang mau bisa jawab? Gak apa-apa, jawab aja. Satu unsur hara aja. Nah, satu unsur hara aja, kan banyak itu, banyak sekali unsur hara tanaman yang bisa mempercepat pertumbuhan. Oke, ada? Oke, Ustaz Maulana kasih clue ya. Depannya N, ini yang paling utama. Depannya N, belakangnya N. Nitrogen. Iya, ya itu unsur hara utama. Nitrogen, ada magnesium, ada kalium, ada boron dan sebagainya. Nah, biasanya kalau produk yang ingin kamu jual ini harus diteliti dulu ya kakak-kakak. Jadi diteliti di semacam laboratorium. Kira-kira pupuk cairmu itu kandungannya apa saja? Cerewet akan muncul itu di laboratorium. Oh, kandungannya adalah nitrogen berapa persen, kalium berapa persen, magnesium berapa persen. Sehingga orang itu akan percaya. Oh iya, benar. Kalau memang nitrogennya besar, itulah yang sebagai unsur yang paling utama untuk bisa penyubur tanaman atau mempercepat pembuahan dan sebagainya. Bisa lewat stomatanya tadi atau bisa lewat langsung di pencampuran tanahnya dan sebagainya, seperti itu. Itu next ke depan seperti itu ya. Jadi biar masyarakat percaya banget, oh iya ini pupuk ini memang berkhasiat untuk tanaman. Harus diteliti dulu. Sampai ke sana enggak kalian? Pikirannya ke nanti harus diteliti dan sebagainya untuk kandungan-kandungan pupuk kalian. Belum ya? Tapi nanti insya Allah kalian akan mengarah ke sana. Karena memang kalau untuk anak usia kalian sudah hebat, sudah keren, sudah bisa menciptakan pupuk organik cair ini sudah
Ustaz Maulana bilang luar biasa karena nggak ada pikiran ke sana sih. Bahkan Ustaz Maulana kalau membuat sih yang versi yang padat ya, yang padat bukan yang cair. Hampir sama bahan-bahannya, tinggal ditutup, nggak boleh ada hewan yang masuk dan sebagainya, sehingga di situ ada proses fermentasi tapi padat, dan itu nanti akan dijadikan pupuk. Tapi ini kalian sifatnya cair dan itu luar biasa, dan mudah-mudahan bisa dikembangkan lagi ya, bisa dikembangkan lagi ke arah sana. Kira-kira kalian merasa puas dengan hasil yang kalian capai saat ini? Puas ya? Puas ya. Ya. Tapi jangan sampai kebablasan puasnya. Kalau puas pada saat ini nanti nggak mau berkembang lagi, itu yang nggak boleh. Puas dalam artian untuk saat ini ya, tapi untuk ke depan harus mau lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Oke. Tepuk tangan untuk kalian semuanya yang luar biasa. Oke, terima kasih Ustadzah. Alhamdulillah, baik. Terima kasih untuk kelompok 6. Sekali lagi tepuk tangan buat kamu semuanya. Jadi terima kasih juga untuk Ustadz Maulana atas masukan dan juga sarannya. Insya Allah itu bisa jadi penyemangat buat teman-teman untuk melanjutkan selanjutnya. Nah, dan dari Ustadzah juga mau memberikan terima kasih atas semangatnya untuk kelompok 6 karena sudah bekerja sama dari awal hingga akhir sampai sekarang. Proses presentasi kalian alhamdulillah lancar. Lega ya teman-teman ya? Lega nggak sudah ya? Alhamdulillah kalau gitu. Nah, untuk teman-teman yang ada di Zoom juga mudah-mudahan dari apa yang sudah yang kamu lihat semuanya presentasi hari ini dari mulai sesi pertama, kedua, dan ketiga, kamu bisa mengambil pelajaran berharga. Dan bagi teman-teman yang masih belum mendapatkan jadwal prestasi, mungkin besok atau lusa bisa kamu jadikan pelajaran juga ya. Oke, kalau gitu kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, say thanks to Ustadz Maulana. You're welcome. Oke, kalau gitu dari Ustadzah Erni akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.